Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga Master Sahlan sudah mengajak saya untuk bergabung dalam tim yang hebat ini. Kita bersama-sama menyebarkan kebaikan. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Moderator, mungkin saya lebih berbagi saja, bercerita saja bahwa tentang praktik yang sudah saya lakukan, utamanya ketika membangun komunitas inspeksi. Ya, saya saat ini adalah faksi pertama di Jarum Integritas, Jakarta Anti Corruption Forum Integritas. Saya juga PNS di Kementerian Hukum. Jabatan saya sekarang ahli muda pengelola pengadaan barang jasa. Dan saya salah satu pendiri dari inspeksi. Bagi yang belum tahu inspeksi itu apa, inspeksi adalah insan pengadaan anti korupsi. Kami adalah komunitas pelaku atau pemerhati pengadaan yang menaruh perhatian serius terhadap pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, ini 2 orang pendiri lainnya. Yang pertama adalah Master Aliuddin dari Paksi juga, dari Kalimantan Barat, dan yang salah satunya adalah Pak Andreas dari Kabupaten Minahasa Tenggara. Komunitas ini cikal bakalnya berdiri itu awalnya dari rasa kesendirian ya, merasa sendiri kok di tengah keramaian, di tengah hiruk pikuk pengadaan gitu. Kok kita kayak beda sendiri gitu ya. Kayak anak itik di tengah kawanan angsa. Akhirnya kita coba berpikir barangkali ada anak itik lainnya di belahan Indonesia ini yang sebenarnya punya semangat yang sama, yang dalam paparan ini saya sebutnya satu server gitu, yang ingin berjejaring dan beraksi bersama. Dan ternyata di tahun 1545 William Turner dalam karya satirnya The Rescuing of the Pepys Fox pernah bilang birds of a feather flock together. Jadi burung itu pasti akan berkumpul dengan burung-burung yang bulunya sama. Jadi bahwa kecenderungan alami manusia itu selalu mencari dan bergaul dengan individu-individu yang memiliki kesamaan dengan dirinya, baik dalam hal minat, nilai-nilai, latar belakang, maupun karakteristik lainnya. Dan inspeksi adalah salah satunya. Setelah kami berkumpul, setelah kami berkomunitas, setelah kami saling bertemu secara virtual, tumbuh rasa saling percaya di antara kami anggota komunitas inspeksi. Bayangkan Bapak Ibu, mungkin ada cerita-cerita, Bapak Ibu mungkin sering dengar ya cerita-cerita di pengadaan yang di-share melalui media, betapa mengerikannya gitu ya, betapa menyedihkannya, tapi banyak sebenarnya cerita yang tidak tersampaikan. Dan haru, bangga, tapi juga sekaligus memprihatinkan, kami di inspeksi sering mendapatkan cerita yang tidak tersampaikan itu ya, yang hanya bisa disimpan, yang hanya bisa diceritakan kepada korban, dari korban kepada anggota keluarganya. Dan harunya adalah ketika kami sudah menjadi satu komunitas, kami menjadi keluarga yang lain itu. Nah, setelah bergabung dalam satu komunitas, kami juga jadi berani bersikap, berani menasehati, jadi lebih berani untuk menolak intervensi atau gratifikasi dalam pengadaan. Jadi lebih berani juga menerima risiko. Dan setelah bertemu ya, anggota inspeksi ini lebih dari sekedar teman, melainkan jadi keluarga baru. Kalau kita pelajari banyak literatur ya, memang banyak literatur menyebutkan bahwa keluarga adalah unit sosial terkecil yang terdiri dari individu yang terikat oleh hubungan darah, perkawinan atau adopsi atau lain-lainnya. Tapi sebenarnya definisi keluarga itu bisa diperluas dan tidak sebaiknya justru tidak dipersempit hanya dalam dibatasi hanya tembok rumah gitu ya. Keluarga adalah kelompok yang memiliki ikatan emosional, kerjasama ekonomi, dan tujuan bersama untuk memelihara dan mengembangkan anggota-anggotanya secara fisik, mental, dan emosional. Dalam case inspeksi, kami punya tujuan bersama, kami punya ikatan emosional bersama, kami juga punya nilai-nilai yang sama.
Tentunya terbentuknya inspeksi tidak terlepas dari upaya atau konsekuensi setiap individu di dalamnya untuk mulai mencari, membangun, atau membina keluarga terdekatnya masing-masing. Jadi omong kosong ya kalau kita bisa membangun komunitas yang besar yang punya nilai yang sama, tapi di komunitas terdekat justru nggak dibangun. Nah, di setiap anggota inspeksi ada yang memang sudah mulai dari keluarganya dulu, dari lingkungan terdekatnya dulu, atau justru sebaliknya, dia kenal dulu komunitas yang besarnya, baru mulai perlahan-lahan, oh iya komunitas terdekat saya juga harus saya jangkau. Nah, yang terakhir yang saya sampaikan, setelah bergabung dalam komunitas, ini ada juga banyak yang tumbuh kesadaran atau kepedulian untuk memberikan pendidikan anti korupsi, meskipun hanya dengan menggunakan atribut kampanye anti korupsi. Kami punya kami punya merchandise yang kami bagikan, kami beli, kami buat gitu ya kepada anggota itu supaya dipakai, supaya menambah kepercayaan diri ketika mereka bertugas gitu, supaya orang tahu oh dengan mengenakan merchandise itu ini orang udah anti korupsi gitu. Tantangannya pasti ada ya, tantangan dalam mendakwahi keluarga, ini kutipan dari Buya Yahya, itu pasti lebih sulit dari mendakwahi orang lain, karena biasanya terkadang ya kita ada ikatan emosional, ada perasaan sungkan, dan ada potensi konflik yang lebih besar, karena keluarga tentunya orang yang akan kita temui setiap hari dibandingkan orang lain. Nah, saya pun mengalaminya, saya pribadi mengalaminya, dan banyak anggota inspeksi tentu sudah melaluinya juga. Nah, salah satu cerita yang bisa saya bagikan adalah bagaimana saya membagikan gagasan saya tentang bentuk gratifikasi di dunia pendidikan, yaitu ketika saat pengambilan rapor. Tentu Bapak Ibu semua tahu ya ceritanya gimana atau kebiasaan yang terjadi bagaimana. Nah, ini yang saya coba bagikan. Pada tahun 2023, akhir tahun 2023 kalau nggak salah, KPK bikin acara namanya Instagrity Challenge. Nah, momen itu saya jadikan saya jadikan sarana untuk memberitahu keluarga saya, terutama istri dan anak-anak saya, bahwa gratifikasi saat pembagian rapor itu sangat keliru. Nah, ini videonya. Waalaikumsalam. Udah pulang si cantik nih. Gimana nilai rapotnya? Alhamdulillah, nilainya tuh ada yang bagus, ada juga yang kurang bagus. Alhamdulillah, nggak apa-apa ya dek. Nanti kita belajar lagi ya. Yang penting ini kan nilai hasil usaha dede sendiri, bukan nyontek kan? Iya ayah, dede nggak nyontek dong. Oh iya, kita ngasih apa ya sama Bu Guru? Dede doang kok yang belum ngasih. Loh jangan bun, itu namanya gratifikasi. Masa sih, Ay? Ya bun, gratifikasi itu emang ada yang dilarang. Bentuknya bisa uang, bisa fasilitas, tiket perjalanan, diskon, itu semua barang. Serius? Kita kan cuma ngasih tanda terima kasih aja sama Iya, guru. tapi kan, ya, tapi kan siapa yang jamin kalau nggak ditanam budi? Itu tanda terima kasih kita aja ke Bu Guru, nggak ada yang apa-apa. Nggak ada. Kalau nggak boleh ngasih kado ke Bu Guru, ya udah kita kasih doa aja, semoga Bu Guru sehat dan bisa ngajarin dede terus. Masya Allah. Ay, kalau kadonya buat dede boleh gak? Iya. Jadi video tadi sebenarnya proses pembuatannya itu adalah proses di mana saya berbagi gagasan. Gratifikasi saat pembagian rapor itu atau hadiah kepada guru untuk pembagian rapor itu adalah gratifikasi. Jadi mungkin yang tidak dilihat para penontonnya gitu, wah ternyata mungkin keluarga ini sudah paham gratifikasi dalam pembagian rapor sebelum, tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya adalah saya coba jadikan proses pembuatan video itu justru cara untuk menasihati keluarga saya. Dan selain itu ya, tantangan yang di dalam keluarga, tantangan yang lebih besar adalah bagaimana mempengaruhi orang lain yang tidak kita kenal ya dalam hal komunitas untuk bisa setuju sama kita untuk bergabung bersama dan beraksi bersama. Nah, ada satu buku yang bagus untuk dibaca, judulnya Start With Why, karangan Simon Sinek. Di buku ini merekomendasikan kita kalau kita mau mempengaruhi orang, kalau kita mau membawa angin perubahan dalam sebuah komunitas, pertama yang harus dilakukan adalah beri alasan, kemudian dan seterusnya ya. Saya fokus ke beri alasan dulu kenapa kita harus berubah. Dan ini yang saya praktikkan di inspeksi. Ketika awal mendirikan inspeksi, memperkenalkan kepada orang-orang. Dan sekarang jumlah anggota grupnya sudah 1.200 orang, meskipun yang sudah mendaftar baru 200-an.
pada saat memperkenalkan itu saya cuma kasih satu kalimat, kita cuma kasih satu kalimat, yaitu ayo kita gabung supaya pengadaan barang jasa kita lebih bersih dari korupsi, karena kita nggak sendirian, kita saling menguatkan, kita berani berantas korupsi. Dari kalimat singkat ini saya mau beri alasan kepada orang yang mau bergabung bahwa ayo kita nggak sendirian. Kenapa kita harus bergabung? Supaya kita nggak merasa sendirian, supaya kita saling menguatkan, dan supaya kita berani berantas korupsi. Dan jangan kecewa atau takut atau putus asa dengan jumlah yang sedikit ya. Saat ini jumlah kami hanya sedikit sekali dibandingkan dengan jumlah pelaku pengadaan yang ada di Indonesia. Mungkin ada sekitar 7.000-an yang terdaftar di Ikatan Ahli Pengadaan atau Ikatan Fungsional Pengadaan, tapi lebih dari itu sebenarnya yang ada di lapangan, karena suara perubahan itu merambat dari penampang yang sempit ke penampang yang lebih luas. Kalau Bapak Ibu lihat loudspeaker yang ada di paparan ini, kita pasti ngomong bicara dari ujung yang penampangnya kecil menuju ke penampang yang lebih luas. Nah, filosofinya adalah orang-orang yang mendengar kita pasti awal-awal memang sedikit, tapi percayalah mereka akan jadi multi level marketer kita, akan jadi agen-agen kita untuk menyebarkan suara-suara kebaikan. Dan salah satu janji Tuhan di surat Al-Baqarah ayat 249, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang lebih banyak dengan izin Allah. Itu menjadikan kami lebih yakin bahwa ya kami nggak peduli dengan jumlah. Yang penting kita terus berusaha, kita terus jaga keluarga kita, keluarga satu server kita, dan usahakan yang terbaik untuk mereka, karena hanya keluarga tempat yang aman dan penuh kasih sayang, di mana kita bisa menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Saat ini, hari ini mungkin kita bisa teriak-teriak anti korupsi, tapi bisa jadi nanti kita dikriminalisasi atau kita melakukan kesalahan tanpa kita sadari. Tapi percayalah, saat itu kapanpun, dalam kondisi apapun, cuma keluarga yang akan menerima kita padanya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.